Gregor Romagnoli. Nama Romagnoli memang disorot akhir-akhir ini. Bek AC Milan ini disebut sebagai salah satu biang merosotnya performa tim asuhan Stefano Pioli. Bahkan beberapa waktu yang lalu, nama Romagnoli center dikabarkan bakal dijual musim panas nanti. Rumornya Paolo Maldini yang menjabat sebagai technical director Rossoneri tidak keberatan melego Romagnoli. Rumor tersebut pun memantik reaksi dari Lucas Beglia, mantan gelandang AC Milan. Menurutnya dengan kualitas yang dimiliki oleh Romagnoli, ia tidak berpikir bek Italia itu akan kesulitan mencari klub baru. Saya tidak akan membiarkan Romagnoli pergi. Romagnoli memang seorang bek yang bagus, tapi dia adalah kapten, ungkapnya kepada La Gazzetta dello Sport. Dia tidak akan menemukan kesulitan mencari tim baru. Klub top seperti Juventus ataupun Manchester City akan membelinya tanpa berpikir dua kali, tambahnya. Sebelum itu AC Milan dikabarkan juga bersiap dengan kemungkinan bakal melego Romagnoli pada musim panas nanti. Dan kabar yang beredar sebelumnya, Rossoneri telah menemukan pemain pengganti. Paolo Maldini dikabarkan sedang memantau bek tengah klub dari Brugge di Belgia, yakni Odilon Kossounou. Klub tersebut sebelumnya memboyong defender asal Pantai Gading itu dari Hammarby dengan harga cuma 4 juta euro. Pemain berusia 20 tahun itu sendiri sudah membuktikan dirinya tidak cuma di Liga Belgia saja. Namun ia juga tampil oke di pentas Liga Champions. Dan saat ini Odilon Kossounou masih terikat kontrak dengan klub Brugge hingga musim panas 2024. Menurut situs Transfermarkt, harga pasaran defender dengan tinggi 1,91 meter itu sekitar 8 juta euro. Dan bagi AC Milan harga itu masih sangat terjangkau. Inilah 3 dosa terbesar AC Milan usai terlempar dari persaingan Scudetto. Saat ini AC Milan tertahan di peringkat kedua klasemen dengan raihan 56 poin. Milan tertinggal 9 angka dari Inter yang ada di puncak. Posisi AC Milan bahkan terancam tergusur oleh Juventus. Bianconeri duduk di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 55 poin dan masih menyisakan 1 tabungan pertandingan. Kegagalan AC Milan mengalahkan Napoli seakan telah menutup kesempatan Rossoneri untuk merengkuh gelar Scudetto pada musim ini. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah dosa yang menimpa AC Milan di paruh kedua ini. Lalu apa saja dosa terbesar AC Milan yang membuat mereka terlempar dari persaingan gelar juara Scudetto pada musim ini? Dan berikut ini ulasannya. 1. Cedera pemain. Dosa pertama yang dilakukan oleh AC Milan sehingga terlempar dari persaingan juara adalah badai cedera. Tidak bisa dipungkiri semua tim peserta pasti mengalami persoalan cedera pemain. Namun apa yang menimpa AC Milan berbeda dibandingkan dengan tim huni 4 besar saat ini. AC Milan adalah yang paling terparah terdampak masalah cedera pemain. Sudah menjadi hal biasa bagi Milan sejak awal putaran kedua ini kehilangan 3-5 pemain inti di starting 11. Parahnya lagi, para pemain yang absen ini adalah benar-benar pemain kunci yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Berulang kali AC Milan harus ditinggal oleh Zlatan Ibrahimovic. Lawan Napoli pun bom berasal Swedia itu tidak bisa diturunkan. Lalu selanjutnya ada nama Ismail Bennacer, pemain kunci di sektor gelandang bertahan yang menderita cedera panjang. Bahkan sejak menepi pada akhir putaran pertama hingga pekan ke-27, Ismail Bennacer cuma bermain 1 kali. Lalu menyusul sederet nama lain seperti Hakan Calhanoglu dan Ante Rebic. Coba bandingkan situasi ini dengan rival Milan, Inter, dan Juventus. Inter hampir selalu bisa menurunkan Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, dan Alexis Sanchez sepanjang musim ini. Begitu pula dengan Juventus yang jarang ditinggalkan oleh Ronaldo dan Chiesa.
Dan berdasarkan statistik yang dihimpun, rata-rata AC Milan mengalami tingkat cedera 3 kali lebih banyak dari dua rivalnya di Liga Italia, yaitu Inter Milan dan Juventus pada musim ini. 2. Perjudian lini depan. Jangan salah paham dahulu, musim ini AC Milan memiliki penyerang-penyerang dengan kualitas yang bagus. Sebut saja Ante Rebic, Rafael Leao, dan Zlatan Ibrahimovic. Namun proporsi yang dimiliki oleh Milan rupanya jauh dari kata yang ideal. Seperti yang diketahui, AC Milan cuma memiliki satu penyerang tunggal saja yang bisa diandalkan dan cocok untuk level Milan. Dan sosok itu adalah Zlatan Ibrahimovic. Di luar itu tidak ada pelapis striker tengah yang mendekati performa Ibra. Milan memang sudah berusaha untuk mendatangkan Mario Mandzukic pada bursa transfer musim dingin yang kemarin. Namun ex-striker Juventus itu tampil buruk. Ia tidak mencetak satu gol pun dan malah harus menepi karena cedera. Andai saja hal ini disadari sejak awal musim, AC Milan setidaknya bisa memiliki striker pelapis dengan pengalaman dan kemampuan yang bagus. Perjudian Stefano Pioli dengan mengandalkan striker belia yaitu Lorenzo Colombo sebelum kompetisi dimulai ternyata keliru. Penyerang lainnya seperti Ante Rebic dan Rafael Leao tidak bisa memainkan peran striker tengah dengan kualitas mendekati Ibra. 3. Terbebani. Ada perbedaan yang terlihat dengan performa AC Milan pasca putaran kedua dan sebelum paruh musim. Di awal musim hingga pertengahan kompetisi, AC Milan sungguh tampil gemilang dengan tidak terkalahkan. Para pegawai Rossoneri bermain begitu lepas dan mencetak gol demi gol baik kandang maupun tandang. Namun sayangnya ketika Milan memimpin klasemen dengan selisih 4 angka, ada perubahan pada mentalitas pemain. Para pegawai Rossoneri seperti menjadi terbebani akan target juara. Meski manajemen menegaskan bahwa zona Liga Champions adalah target utama, tetapi tidak bisa dipungkiri pelatih dan pemain menganggap ini sebagai persaingan gelar juara Liga Italia. Sejak saat itu AC Milan tidak bisa tampil lepas dan terbebani target tiap pertandingan, termasuk saat melawan Napoli. Rossoneri harus mengubah mentalitas ini dan menikmati pertandingan yang mereka jalani. Donnarumma mengamuk, Theo sindir wasit. AC Milan akhirnya kalah tipis 0-1 dari Napoli. Ini tentu sangat mengecewakan karena Rossoneri berharap bisa menang demi menjaga jarak dengan Inter. Babak kedua sendiri berlangsung panas. Ada insiden soal VAR. Tackle Theo Hernandez pada Victor Osimhen dan kartu merah untuk Ante Rebic. Usai laga, Donnarumma tidak terima dengan kekalahan tersebut. Ia melampiaskannya dengan melabrak bangku cadangan Napoli. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Football Italia, Donnarumma juga sempat melontarkan kata-kata keras pada manajer tim Napoli. "Anda adalah seorang preman." Gianluigi Donnarumma bukanlah satu-satunya yang kecewa atas kekalahan AC Milan dari Napoli. Theo Hernandez juga tidak bisa menerima hasil tersebut. Namun bedanya ia melampiaskan kekesalan itu pada wasit yang bertugas yakni Fabrizio Pasqua. Dalam Instagram story-nya ia mengunggah foto sang wasit dengan menambahkan emotikon muntah. Akan tetapi ia tidak mengunggahnya lama-lama. Pemain asal Prancis itu kemudian langsung menghapus story itu. Atas kekalahan dari Napoli tersebut, AC Milan kini tertinggal 9 angka dari Inter. Namun sekarang ini Donnarumma dan kawan-kawan harus segera melupakan kekalahan tersebut. Pasalnya setelah ini mereka sudah ditunggu oleh Manchester United lagi di pentas Liga Eropa.